Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Pidana Khusus mahasiswa Fakultas Hukum USM Semarang, dosen pengampu Ibu Dr. Subeda Ratna, dalam kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai terorisme. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Abdul Rozak, kemudian Bang Jaki bisa melambaikan tangannya, kemudian Bang Gilang, Pak Rusgiarto, ada Kak Maya, Kak Evan, Bang Faisal, Kak Intan, dan Rianio. Nah, untuk mengawali presentasi ini, izinkan kami membacakan sebuah pantun untuk menyemangati kita semua. Ada timur, ada selatan, ada barat, juga utara. Cakep. Cakep. Selamat malam kami ucapkan untuk teman-teman audiens semua. Baik, mengawali presentasi kami persilakan Kak Maya untuk menjelaskan apa itu definisi tentang terorisme. Oke, baik. Terima kasih. Terorisme adalah suatu perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman, biasanya menggunakan teror dan menimbulkan terjadinya kerusakan yang fatal dan banyak korbannya, yang menjadi dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Adapun untuk bentuk-bentuk perbuatannya seperti peledakan bom, pembunuhan, pembajakan, penghadangan, penculikan, terus adanya perampokan, pembakaran, serangan bersenjata, dan penggunaan senjata pemusnahan massal. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Maya. Bisa dilanjutkan Oke, baik, terima kasih Pak Rozak. Jadi setelah kita mendengarkan bentuk-bentuk dari terorisme, sekarang kita mendengarkan dari saksi tindak pidana terorisme itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 ya. Jadi di sini pasal 6 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas itu dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Dan di dalam pasal-pasal tersebut ini ada pasal-pasal yang menyangkut dengan penanggulangan terorisme, yaitu pasal 8, 9, 14, 15, 16, dan pasal 19. Jadi di dalam peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam tindak pidana terorisme, dan disebutkan di dalam pasal 43F dan pasal 43G. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Evan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai leading sektor di dalam penanggulangan terorisme ini, kita sudah punya BNPT ya. Dan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bisa dijelaskan mengenai fungsi dan BNPT? Nah, ya, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini kedudukan BNPT yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau disingkat BNPT ialah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat Menteri. Selanjutnya yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
yaitu menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Kemudian menggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme dan melaksanakan kesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Oke, terima kasih Kak Renyo. Untuk lebih mendalami pemahaman kita tentang terorisme, kami persilakan Kak Intan untuk memberikan contoh ya kasus teror di Indonesia. Kami persilakan. Untuk kasus teror bom Tamrin. Dalam aksi teror bom disusul baku tembak antara teroris dan polisi terjadi di depan Gedung Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat 14 Januari 2016. Dalam aksi tersebut 8 orang tewas, 26 orang luka-luka. Ledakan bom pertama terjadi di kedai kopi dan ledakan kedua dari pos polisi tak jauh dari lokasi pertama. Para pelaku bahkan sempat melempar granat rakitan ke arah polisi. Aksi ini berakhir usai 2 pelaku tewas terkena ledakan bom. Dalam aksi teror tersebut adalah Aman Abdurrahman yang dikenal sebagai Ketua Negara Islam Irak dan Suriah. Saat peristiwa tersebut, Aman merupakan residivis kasus terorisme pelatihan teror di Aceh. Aman dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati pada tanggal 22 Juni 2018. Selain Aman, dalam aksi yang lain adalah Iwan Darmawan yang berstatus narapidana hukuman mati kasus bom di Australia, Kuningan, Jakarta. Dalam aksi ini divonis 4 hingga 10 tahun penjara. Sudah, Pak. Ya, makasih Kak Intan. Dilanjutkan mengenai analisa delik formil dan material apa yang dikenakan dari contoh kasus teror di bom Tamrin Jakarta 14 bulan 1 2016. Kami persilakan Bang Faisal untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Untuk delik formilnya itu ada di pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang berbunyi setiap orang atau kelompok atau korporasi dengan melawan hukum dan seterusnya. Sedangkan untuk delik pidana material, akibat dari perbuatan pidana yang sudah terjadi berupa terbunuhnya 26 orang dengan pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian terdapat dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Delik pidana material pasal 360 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun. Kontraradikalisasi yaitu membangun pertahanan diri agar tidak mudah terpapar ancaman paham radikal. Cukup sekian, terima kasih Bapak. Ya cukup Bapak Abdul Razak. Ya, setelah kita tentang materi untuk serta analisa kasusnya dari sisi persilakan ada pertanyaan untuk pendalaman Pak Rusky barangkali, persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Rosyiarto. Izinkan saya bertanya, kalau tidak salah tadi disampaikan bahwa bentuk-bentuk terorisme salah satunya adalah perampokan. Nah, ini bisa dijelaskan nggak? Apakah maksudnya perampokan di dalam topik terorisme ini? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik ini dari Pak Rusky ini. Kami persilakan Kak Maya untuk menjawab pertanyaan beliaunya. Masih Baik. dimut Ya. Baik, akan coba saya jelaskan. Untuk pertanyaan tadi hubungan perampokan dengan terorisme. Perbuatan perampokan di sini adalah bukan tindakan perampokan yang berdiri sendiri,
Tetapi perampokan ini, hasil perampokannya dipergunakan untuk membiayai terorisme. Seperti perampok toko emas, kemudian hasil rampokannya digunakan untuk mendanai teror bom Bali. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Maya. Pak Rusky, bagaimana dengan jawaban Kak Maya? Oke, cukup. Cukup. Terima kasih ya. Oke, yang lain ada yang bertanya lagi? Kami persilakan Kak Bang Jaki barangkali ada pertanyaan? Ya Pak, izin bertanya mengenai radikalisme. Jelaskan tentang kontraradikalisme, Pak. Ya, ini pertanyaan yang sangat kami persilakan Bang Gilang untuk menjelaskan pertanyaan dari Bang Jaki tentang apa yang dimaksud dengan kontraradikalisme. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Saya coba jelaskan mengenai kontraradikalisme ini. Terdapat dalam pasal 43C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu kontraradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Demikian, Pak. Kira presentasi kita ini kami pikir sudah cukup. Kami selaku moderator menyampaikan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, dan kami izin menutup dengan membaca lagi sebuah pantun. Ibu Dina membawa bonsai sambil duduk memetik stroberi. Cakep. Setelah semua selesai kita presentasi, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.